bukan Allah untuk menantang orang-orang yang ragu. Termasuk yang ayat kita buat kita stres tadi. Itu kan solusi dalam keadaan darurat, ya kan? Sehingga kamu tenang hari ini. Nggak ada paniknya awalnya. Kemarin panik kali ya. Sampai sore, sampai orang pagi tadi. Apa poligami gitu kan? Padahal ada poligami kan? Tadi dapat nama dari pesantren Pak Poligami, ya. Nah, yang lain silakan. Apa tanggapannya dengan ayat tadi? Ya, silakan. Ini dinilai terakhir diumumkan yang aktif dinilai dikasih reward. Nah, silakan. Baca ayatnya dulu. Apa tanggapannya? Ya, surat 2 ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya lanjutkan benar. Ya. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, buatlah satu surat yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, takutlah pada api neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Kesimpulan dari yang membaca dia apa jadinya? Al-Quran itu tidak wah. Hah? Itu kesimpulan kamu. Coba. Dari yang membacanya apa kesimpulan kamu? Tidak ada yang bisa meniru isi kandungan Al-Quran, Pak. Betul? Tidak bisa. Sepandai-pandai itu orang Arab bisa yang menggunakan Al-Quran. Ya. Ini buktinya. Ini ahli. Tahu nggak kamu? Ini ahli bahasa nih. Ahli sastra nih. Orang ini ada yang ahli sastra. Ada yang karyanya itu dipajang di Ka'bah. Di waktu dibaca itu langsung dia bilang, ini bukan lain. Kenapa? Karena takut dikalahkan ego. Betul? Rupanya ego itu sejak dulu sampai sekarang ada. Kalau tidak tanggapan ego kamu tersesat kamu kemarin kan? Iya kan begitu. Kamu memaksa. Padahal Bapak tak memaksa, cuma mengajak kamu. Inilah orang-orang yang menjadi korban dengan egonya. Ada yang mati tidak dibunuh, ada yang terbunuh di sakral. Siapa yang terbunuh? Salam al-Ghazali. Kembali kita kepada materi kita. Rupanya secara psikologis Muhammad Rasulullah itu betul kata kamu tadi tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, nggak ada muallimin waktu itu loh. Dari situ saja ya kan, mungkin kita berpikir ya kan, orang nggak sekolah kok bisa melahirkan kita. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran juga itu kan, Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, betul? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya kalau kamu bertakwa itu kamu yakin dari juz 1 sampai juz. Kalau ada yang membuat kamu goyang, oh rupanya ini ayat-ayat yang berkaitan dengan darurat, ya kan? Itu yang kita bahas malam itu. Kemudian lagi kita ada tahu bahwasanya Rasulullah itu tidak berpendidikan, tidak sekolah, dia itu berada di lingkungan jahiliyah, orang bodoh. Bodoh di situ bukan dia tidak punya ilmu, tidak tahu kebenaran itu aja. Nah, silakan buka ayat berikutnya. Sudah berapa menit, Bro? 8 menit lagi. Nih, dari segi bahasa surat 12 ayat 2. Dia ada sekolah, coba kita pelajari dari segi bahasa.
Silakan baca surat 12. Surat apa tuh? Surat Yusuf ayat 2. Silakan baca Tasa Khairani. Mana dia Tasa? Silakan Tasa. Artinya kerasa sketsa. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran bahasa Arab agar kamu mengerti. Mudah mengerti. Jadi dari segi bahasa itu Allah turunkan agar mudah kita pahami. Makanya kamu mudah baca Al-Quran. Siapa yang hafal surat An-Naba? Hafal semuanya? Coba Bapak tes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta ada. Semoga yang hafal mudah ke Mekah. Itu baru satu surat, mudah kita membacanya, betul?
mudah kita mempelajarinya. Itu buktinya dia wahyu. Makanya Al-Quran itu wahyu, diturunkan kepada Nabi, bukan ciptaan Nabi, betul? Tapi mukjizat Rasulullah. Di waktu dipeluk Jibril itu, baru nerotos Nabi baca Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mukjizat yang disampaikan ke hati Rasulullah, kemudian kamu dengan menerima Al-Quran itu juga dengan hati, sepenuh hati. Membacanya jadi nilai ibadah. Iqra'ul Quran, betul? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Niscaya Al-Quran yang dibaca itu akan datang kepada orang yang membacanya, dan dia mampu memberikan syafaat, tidak untuk kita aja, untuk orang tua kita, papa kita, adik kita, betul? Ayah kita, ibu kita, mama kita, betul? Makanya kita coba nanti pembuktian-pembuktian wahyu berikutnya. Yang pertama dari segi bahasa, dari segi tata bahasa, sosiologis, dari segi sains teknologi, tentang teori kabut. Kapan Nabi itu kuliah di Unri? Nah ada, tapi terbukti. Insya Allah kita buktikan nanti di sesi berikutnya. Mohon maaf Bapak terlebih dan terkurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas Pak? Masya Allah, materi yang sangat luar biasa. Amin. Ya. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Safiadis. Ya. Semoga materi hari ini, ilmu hari ini bermanfaat bagi kita sekarang Ya. dan seterusnya. Amin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.